Sabilul Huda, taat, hebat, juara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh kelas 6 SDIT Sabilul Huda. Pembelajaran Bahasa Indonesia tema 7 subtema 2 KD 3.3. Tanggung jawab merupakan salah satu sikap yang perlu ditanamkan untuk menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki kecakapan atau keterampilan untuk memimpin dan mengarahkan orang lain. Salah satu cara untuk mengarahkan orang lain dapat kita lakukan melalui pidato. Menyimak teks pidato. Menyimak pidato merupakan kegiatan mendengar pidato secara seksama untuk mendapatkan informasi-informasi penting yang ada pada teks pidato dan menambah wawasan. Dengan menyimak pidato, kita juga akan mengetahui tujuan pidato. Secara umum, tujuan suatu pidato dapat dibagi menjadi 4. Tujuan pidato. 1. Tujuan naratif, yaitu pidato yang bertujuan untuk menyampaikan informasi melalui cerita kepada pendengar. Contohnya, pidato pada Hari Proklamasi Kemerdekaan dengan menceritakan sejarah kemerdekaan Indonesia. Dua, tujuan argumentatif, yaitu pidato yang bertujuan untuk meyakinkan pendengar mengenai pendapat atau gagasannya disertai alasan yang mendukung. Contohnya, pidato kepala sekolah dalam menanggapi kenakalan remaja. 3. Tujuan persuasif, yaitu pidato yang bertujuan untuk memengaruhi, mengimbau, dan mengajak para pendengar untuk mengikuti apa yang disampaikan dalam berpidato. Contohnya, pidato ajakan menghemat listrik. 4. Tujuan agitatif, yaitu pidato yang bertujuan untuk mengobarkan semangat dan memperkuat mental pendengar untuk melakukan sesuatu. Contohnya, pidato Bung Karno untuk mengobarkan semangat dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyimak pidato. Dengarkan pidato dengan seksama dari awal sampai akhir. Tentukan topik pidato. Topik pidato adalah masalah utama yang disampaikan dalam suatu pidato. Biasanya topik secara garis besar disampaikan pada bagian pembukaan, yaitu dalam pendahuluan. Ketika mendengarkan, catat hal-hal pokok dalam pidato serta bagian pidato yang penting. Bagian penting biasanya terdapat pada isi pidato. Kemudian kesimpulan isi pidato. Kesimpulan biasanya berada pada bagian penutupan pidato. Terakhir, berikan komentar atau tanggapan mengenai isi pidato. Tuliskan atau sampaikan tanggapan menggunakan bahasa baku dan ejaan yang benar. Sifat dan metode pidato. Pidato pembukaan adalah pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara. Pidato pengarahan adalah pidato untuk mengarahkan suatu pertemuan. Pidato sambutan adalah pidato yang disampaikan pada suatu acara kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian.
Pidato peresmian adalah pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Pidato laporan adalah pidato yang isinya melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Pidato pertanggungjawaban adalah pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Itulah materi pembelajaran jarak jauh kelas 6 hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.